Mohon izin Pak Seno dan rekan-rekan, kami dari kelompok 4 akan membahas studi kasus mengenai skandal akuntansi dari Toshiba yang terjadi pada tahun 2015 silam. Ya, kita semua tahu memang Toshiba ini merupakan salah satu merek dari perusahaan Jepang yang terkenal dengan berbagai macam produk elektroniknya. Toshiba ini berpusat di Tokyo, Jepang dan sudah didirikan sejak tahun 1875. Sejarah awal berdirinya Toshiba bermula saat didirikannya Tanaka Seizoso pada tahun 1875 sebagai produsen peralatan telegraf pertama di Jepang. Kemudian pada tahun 1890 didirikan Hakunetsusa sebagai pabrik pertama di Jepang untuk lampu pijar listrik. Kemudian kedua perusahaan ini seiring perkembangannya berganti nama, di mana pada tahun 1899 Hakunetsusa berganti nama menjadi Tokyo Denki atau Tokyo Electric Company. Kemudian pada tahun 1904 Tanaka Seizoso berubah nama menjadi Shibaura Seisakuso atau Shibaura Engineering Works dan menjadi salah satu produsen alat listrik berat terbesar di Jepang. Dan akhirnya pada tahun 1939 kedua perusahaan ini bergabung untuk membentuk produsen peralatan listrik terintegrasi dan berubah nama menjadi Tokyo Shibaura Denki atau Tokyo Shibaura Electric Company dan mulai dikenal menjadi nama Toshiba dari Tokyo dan Shibaura. Baik, kita akan masuk ke pengenalan kasus dari skandal akuntansi yang melibatkan Toshiba ini, di mana pada tahun 2015 silam telah terungkap bahwa ternyata Toshiba telah menggelembungkan laba usaha sejak tahun 2008 yang dimana jumlahnya ini sudah mencapai triliunan rupiah. Terungkapnya skandal akuntansi Toshiba ini bermula pada saat adanya inisiatif pemerintahan Jepang yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Kemudian Toshiba menyewa panelis independen yang terdiri dari para akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah transparansi di perusahaannya. Kemudian laporan panel independen tersebut menyatakan bahwa 3 direksi telah berperan aktif dalam penggelembungan laba usaha sebesar 151,8 miliar yen atau setara dengan 15 triliun rupiah. Akibatnya, CEO Toshiba dan wakilnya serta penasihat Toshiba mengundurkan diri. Dampak lainnya, hal ini menyebabkan saham Toshiba turun sekitar 20%, hilangnya nilai pasar sekitar 1,67 triliun yen atau setara dengan 174 triliun rupiah, dan Security and Exchange Surveillance Commission Jepang atau OJK-nya Jepang menetapkan denda sebesar 7,37 miliar yen atau setara 60 juta US dollar. Dan Toshiba melakukan restrukturisasi operasi serta menjual aset tambahan. Penyebab dari penggelembungan laba Toshiba ini disinyalir disebabkan oleh yang pertama, eksekutif perusahaan ini telah menekan usaha bisnis untuk mencapai target laba yang tidak realistis. Kemudian penyalahgunaan prosedur akuntansi yang secara terus-menerus yang dilakukan sebagai kebijakan resmi dari manajemen, dan yang terakhir budaya perusahaan yang menuntut kepatuhan terhadap pasar. Kita masuk ke pembahasan mengenai PSAK dan IFRS yang berkaitan dengan skandal Toshiba, di mana metode-metode yang digunakan untuk penggelembungan laba. Yang pertama, metode yang berhubungan dengan penundaan waktu pencatatan operating expense atau beban operasinya. Jadi, Toshiba ini meminta vendor untuk menunda penerbitan faktur sampai kuartal berikutnya. Jadi, pengeluaran tersebut dicatat pada kuartal berikutnya. Kemudian, metode yang berkaitan dengan ketetapan, di mana perusahaan menggunakan metode cash base untuk pengakuan provisi, sedangkan seharusnya menggunakan metode accrual base.
Dan selanjutnya metode terkait dengan pencatatan cost reduction atau pengurangan biaya. Toshiba minta pembuat panel dan produsen OEM dan ODM untuk mengurangi harga jual mereka bagi Toshiba. Besarnya angka, rentang waktu yang tidak sebentar, juga keterlibatan top manajemen memberikan gambaran betapa kronis dan kompleksnya skandal ini. Penyelewengan dilakukan secara berjamaah, sistematis, dan juga cerdas. Hingga sekian lapis sistem kontrol dari mulai divisi akuntansi, keuangan, internal audit tidak berfungsi sama sekali. Bagaimana akan berfungsi jika oknumnya saja dari staf senior di mana mereka sudah hafal seluk-beluk perusahaan? Saat itu, Seiya Shimaoka, seorang internal auditor, mencurigai kecurangan dan berusaha melaporkannya, tapi malah dianggap angin lalu oleh atasannya. Seperti yang dilansir dari jurnal Financial Times. Kemudian target yang terlalu tinggi dan tekanan atas pencapaian target, itulah yang menyebabkan skandal ini terjadi. Sederhananya, manajemen puncak memberikan target yang luar biasa tinggi kepada unit bisnis di bawahnya. Namun hal ini sengaja diberikan agar memacu unit bisnis ini menghasilkan yang lebih banyak lagi melebihi target normalnya, agar target yang dibebankan kepadanya itu bisa dicapai. Ilustrasinya begini. Anggap saja Dewan Komisaris memberikan target pertumbuhan 10% pada Dewan Direksi. Nah, selanjutnya Dewan Direksi ini memberikan target 12% kepada setiap unit bisnis di bawahnya. Nah, untuk mengamankan agar pencapaiannya 10% itu dapat tercapai, kepala unit bisnis ini memberikan target yang lebih tinggi lagi, misalnya 15% kepada manajer divisi di bawahnya, dan demikian seterusnya. Skandal akuntansi Toshiba ini tidak akan mungkin muncul ke permukaan jika pada saat itu komisaris Toshiba tidak melakukan inisiatif membentuk panel independen. Artinya jika dengan pengawasan biasa saja, yaitu lewat audit internal atau komite audit, hal ini pasti tidak akan terdeteksi. Audit independen saja tidak mampu menemukannya, bagaimana dengan internal audit ataupun OJK. Nah, dari skandal akuntansi ini memunculkan cara pengawasan yang baru. Mungkin saja dapat dilakukan dengan inspeksi atau pemeriksaan khusus, yang bisa dilakukan kapan saja atau sewaktu-waktu. Nah, pemeriksaan khusus atau inspeksi ini harus dituangkan dalam peraturan resmi, misalnya peraturan OJK-nya ataupun peraturan pemerintahnya. Sekian presentasi studi kasus dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.